Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di channel Cahaya Lentera Hidup dalam renungan pada pagi hari ini. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena tiada hentinya kasih setia Tuhan kepada kita, selalu baru setiap pagi. Sebelum kita memulai hari kita, mari saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga yang penuh kasih, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan dengan persekutuan Roh Kudus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Engkau telah memelihara kami sepanjang malam, dan kami bersyukur atas hari baru dan kesempatan baru yang Engkau berikan. Kami boleh bangun pada pagi ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas pekerjaan kami hari ini, kami hendak mendengarkan kebenaran dari firman-Mu dan merenungkannya di dalam hidup kami. Urapi kami agar kami dapat mengerti dan mentaati segala kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita saat ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 18. Tertulis demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dapat kita lihat bahwa dalam perikop nats ini Tuhan Yesus menguatkan hati Simon Petrus. Ini bermula ketika Yesus mengajukan pertanyaan sebanyak 3 kali kepada Simon Petrus, yaitu apakah ia mengasihi Yesus? Ini berhubungan dengan 3 kali penyangkalan Simon terhadap Yesus, yang mana sebelumnya Simon dengan bangganya di depan semua para murid Yesus bahwa ia akan menyerahkan nyawanya untuk membela Yesus. Maka pertanyaan Yesus juga diajukan kepada Simon di hadapan para murid Yesus yang lain dengan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawaban Simon dengan menyerahkan dirinya kepada pengetahuan Tuhan Yesus menunjukkan kini ia seorang yang rendah hati. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Namun saudara dikasihi Tuhan Yesus, ditanya 3 kali berturut-turut dengan pertanyaan yang sama, ternyata sangat menyakitkan dan mempermalukan Simon Petrus. Tapi betapapun menyakitkan, itu menjadi obat pahit yang harus ditelannya. Pertobatan dan pemulihan terjadi bila seseorang sadar betul akan kekejian perbuatan dari dosanya. 3 kali Yesus memberikan perintah kepada Simon yang sudah diampuni dan dipulihkan Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Kini ia siap dipanggil lagi sebagai Petrus untuk menanggung beban pelayanan kepemimpinan yang berat, sebagaimana melalui ayat ini Tuhan Yesus sudah menubuatkan bagaimana cara matinya Petrus setelah masa tuanya, yang sama-sama kita ketahui, yang mana pada akhirnya Petrus mati dengan dihukum hingga disalibkan secara terbalik, namun bukan seperti penyaliban Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita baca ayat ini bagaimana Tuhan Yesus menguatkan dan meneguhkan hati Simon Petrus yang sudah dipulihkan. Kelak, Simon Petrus akan mengalami banyak tantangan dalam penggembalaannya. Untuk itu di sini Simon Petrus harus mampu mengatur dan mengelola masa mudanya dengan baik. Untuk itu Tuhan Yesus meneguhkan hati Simon Petrus sekaligus kepada kita pendengar sekalian bahwa tantangan menjadi penggembalaan domba-domba Kristus akan datang dari pihak yang tidak senang dengan Injil, bahkan harus disiksa dan tersiksa. Hal itu sangat sesuai dengan kenyataan di akhir hidup dari seorang Simon Petrus.
Petrus sebagai rasul Tuhan Yesus Kristus, dia harus dihukum. Walaupun demikian, jika Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus, Petrus harus bersedia dan mampu memperhatikan domba-domba Tuhannya. Ia akan mencari domba-domba yang hilang melalui penginjilan. Ia akan membimbing domba yang lemah melalui pemuridan. Dan seperti gembala yang baik itu, ia akan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari pertobatan dan pemulihan atas Simon Petrus ini di dalam nats renungan hari ini? Kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus di dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita tahu betul bahwa kasih kepada Tuhan memang tidak bisa dinyatakan hanya dengan kata-kata belaka. Kasih harus dinyatakan di dalam perbuatan dan termanifestasi di dalam pelayanan. Pelayanan yang dimaksud bukan hanya sekedar terlibat menjadi majelis, menjadi pengurus atau aktif di dalam paduan suara di gereja. Namun, ketika menghadapi tantangan, ketika ada orang yang merasa harus lebih dipentingkan, atau keadaan situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, bahkan ketika kita merasa diperbudak, adakah kita tetap memiliki kerendahan hati dan kerelaan untuk berkorban? Baiklah, kita menjawab pertanyaan ini ke dalam relung hati kita. Apa yang menjadi pilihan kita? Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, yang penuh kasih kepada kami, saat ini kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui firman Tuhan di pagi ini. Ajar kami Tuhan untuk dapat tetap setia pada panggilan-Mu. Mampukan kami untuk rela berkorban apapun kondisi dan keadaan kami. Kami juga mau menyerahkan segala hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sertai kami dan lindungi kami. Apapun yang kami kerjakan, buatlah itu berhasil, sehingga melalui pekerjaan dan pelayanan kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan ampunilah segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terlebih kami layak mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saudara-saudara, kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, kami percaya firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di renungan berikutnya, dan selamat bekerja di dalam pelayanan bersama Tuhan. Amin.